Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2022 Angkatan 1 Kelompok 1.4. Saya Arifianti sebagai moderator dalam diskusi pada siang hari ini. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat. Hari ini kita akan berdiskusi tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Smart City memang sedang menjadi tren di Indonesia. Smart City adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek utama pembangunan Smart City menurut Frost dan Sullivan yaitu Smart Governance. Pada era digital seperti ini, menurut teman-teman, apa saja sih yang dapat menjadi kendala dalam pengimplementasian Smart City? Ada yang mau berpendapat? Boleh saya? Silahkan Kak Iso. Oke. Menurut saya salah satu yang dapat menjadi kendala adalah nilai investasi yang cukup besar ya. Untuk menciptakan Smart City itu secara menyeluruh di Indonesia, pemerintah itu tentu harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk pemerintah kota. Tidak cukup hanya mengandalkan investasi dari anggaran pemerintah kota aja untuk mewujudkan Smart City ini. Dalam waktu yang bahkan sangat cukup cepat. Sekalipun mulai dilakukan, tentu prosesnya juga akan lambat apabila tidak diimbangi dengan tenaga-tenaga ahli untuk merancang Smart City kota tersebut. Nah, contoh kasus yang ada pada instansi saya itu belum adanya sistem data yang terintegrasi karena perbaikan atau upgrade aplikasinya memerlukan biaya yang... Ya, terima kasih Kak Iso. Ada yang mau menanggapi? Ya, menurut saya yang dikatakan Mbak Iso benar. Mungkin ada tambahan dari saya, selain nilai investasi, kendala lainnya adalah infrastruktur yang belum merata. Faktor utama untuk mewujudkan Smart City adalah dengan mewujudkan koneksi internet yang stabil. Saat ini mungkin kecepatan internet di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup jauh antara yang di kota besar dengan kota-kota kecil, apalagi yang di pelosok. Kondisi seperti ini merupakan kendala serius untuk pengembangan Smart City, karena internet merupakan bagian mendasar dalam pengembangan Smart City ini. Ya, benar sekali Dr. Evan. Internet saat ini merupakan bagian yang penting sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya izin menanggapi, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gatulaila Siva, izin menanggapi. Kebetulan saya berdinas di instansi yang jauh dari pusat kota, di daerah Jaya Laksana, perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang ya. Di daerah tersebut, contoh infrastruktur yang belum merata saya lihat pada minimnya pusat penyedia internet gratis atau wifi. Lingkungannya pedesaan dengan sawah yang cukup luas, untuk akses internet sudah ada, namun kurang optimal. Kadang provider internet di handphone saya sendiri kehilangan sinyal, apalagi ketika hujan deras sering kehilangan sinyal internet. Gitu mungkin moderator. Ya, mau menambahkan sedikit yang dikatakan Mbak Gatu ya. Selain internet yang tidak stabil, mungkin dikarenakan provider yang kurang mendukung di suatu wilayah ya. Saya merasa juga terkendala di infrastruktur pada akses jalan yang kurang memadai. Contohnya jalan rusak, diberlakukan sistem buka tutup yang menghambat dan menjadi rawan terjadi kecelakaan. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Satu lagi mungkin ya. Perangkat maupun aplikasi yang cukup langka juga kadang menjadi kendala. Minimnya pengembangan aplikasi yang dapat diimplementasikan pada Smart City dari Indonesia merupakan kendala lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mewujudkan Smart City tersebut. Tak hanya juga minimnya pengembang, perangkat pun masih sangat sulit untuk didapatkan sekarang ini.
Nah ya, saya setuju sama pendapat Dokter Evan. Salah satu contoh kasus yang ada itu sekarang adalah tidak adanya aplikasi khusus untuk teledentis, khususnya untuk Dokter Evan ya sebagai dokter gigi. Nah, kasusnya itu pendaftarannya yang sudah berjalan selama ini hanya melalui Google Form aja. Nah, akibatnya tidak efektif proses konsultasi dan tidak ada tindak lanjut dari konsultasi yang sudah ada karena tidak adanya keterikatan antara si pasien dan si dokternya. Gitu sih sedikit tambahannya. Ya, mungkin ini hampir sama dengan kasus yang di tempat Mbak Gatu ya, Mbak. Iya, kebetulan di instansi tempat saya bekerja dan mungkin di tempat lain yang memiliki poli gigi yang harus buka pelayanan ya, terdapat adanya masalah karena pada masa pandemi ini kami di poli gigi sangat beresiko besar untuk melakukan pelayanan gigi dan mulut karena berhadapan langsung dengan droplet dari mulut pasien. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya itu? Yaitu perlunya dihadirkan metode baru terkini, yaitu dengan alternatif yang mengurangi banyaknya berinteraksi, yaitu beralih ke teknologi. Mau tidak mau semua harus menyesuaikan. Salah satunya yaitu penerapan teledentistry itu, yaitu aplikasi yang sangat sederhana yang mewadahi pasien untuk berkonsultasi online dengan dokter gigi. Pasien bisa menunjukkan bagian gigi yang bermasalah tersebut kepada dokter. Sebelumnya pasien daftar dahulu dengan upload foto KTP, KK, dan BPJS melalui link Google Form. Kemudian akan dibimbing ke video call WhatsApp untuk pemeriksaan dengan dokter gigi. Setelah diberikan konsultasi, pasien dapat mengambil obat yang diresepkan dan membayar sekaligus untuk konsultasinya. Namun karena aplikasi teledentistry yang masih terbatas ini, pasien tidak dapat terlacak apakah pasien sudah mengambil obat, apakah bisa obat dikirim atau delivery ke alamat pasien, dan pemantauan pasien melakukan instruksi dan melakukan pembayaran bagi pasien umum ini. Jadi seringkali dengan memberikan konsultasi, dokter gigi memberikan konsultasinya secara cuma-cuma karena pasien kebanyakan setelah mengakhiri panggilan video call tidak membayar apalagi untuk mengambil obatnya. Begitu moderator. Ya, itu tadi jika kita lihat dari sisi ketersediaan perangkat maupun aplikasi. Jika dilihat dari faktor lain, misalnya faktor usia, background pendidikan, atau ketersediaannya sarana prasarana lainnya dari penerima layanan, apakah aplikasi tersebut bisa digunakan pada masyarakat kita yang majemuk? Betul sekali, masyarakat kita terdiri dari berbagai latar belakang. Yang terjadi di sekitar instansi saya, masyarakat pedesaan dengan latar belakang geografis sendiri jauh dari pusat kota yang jadi mungkin sekali terjadi keterlambatan mengikuti tren informasi terkini. Untuk perangkat teknologi sendiri juga tidak banyak yang memiliki handphone canggih dengan fitur mendukung, sehingga kadang kami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana cara mendaftar online itu sendiri untuk berobat karena terbatasnya pengetahuan pasien juga. Rumah sakit yang tempat saya kerja ini sudah ada WiFi, namun apabila banyak host yang menggunakan menjadi lemot akses internetnya. Untuk itu perlu dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan pelayanan paripurna dengan kondisi demikian. Menurut Kominfo sendiri, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta atau sekitar 50% dari populasi. Artinya masih terdapat 45% sisanya, yakni sekitar 117 juta masyarakat yang masih belum tersentuh internet. Potret tersebut menunjukkan
bahwa masih terdapat PR pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar internet dinikmati di setiap jengkal wilayah Indonesia. Sayangnya, pemerintah pun belum mengetahui pastinya lokasi 117 juta penduduk yang belum tersambung ke dunia maya itu. Begitu, moderator. Ya, kalau dari pendapat teman-teman yang lain, apakah ada contoh aplikasi yang sudah berjalan di instansi tempat bekerja? Saya boleh cerita sedikit ya. Kalau dari instansi tempat saya bekerja saat ini sih, saya belum menemukannya ya. Tapi kalau boleh cerita pengalaman dari tempat kerja sebelumnya itu, kita sudah lumayan canggih digitalisasinya. Semenjak pandemi ini kan telekomunikasi kayak telekonsul seperti teledentistry itu kan sudah mulai gencar-gencarnya nih. Karena kan pasien takut ya ke rumah sakit sekarang. Terus maunya konsultasinya online dengan dokter agar lebih cepat. Nah, jadi rumah sakit tempat saya dulu bekerja itu memfasilitasi pendaftaran pasien secara online melalui website khusus yang akan dihubungkan langsung dengan link rumah sakit untuk pencatatan rekam medisnya. Nanti setelah daftar dari link tersebut, petugas pendaftaran akan memberikan link Zoom kepada pasien melalui nomor WhatsApp atau SMS. Nah, di link Zoom itu nanti akan ada jadwal konsultasi di jam berapa dan dengan dokter siapa. Lalu ada pengingat ke dokter spesialisnya juga. Nah, nanti jika sudah waktunya untuk konsultasi, pasien dan dokter masuk ke link yang sama untuk konsultasi. Setelah selesai konsul dari dokter, nanti kasir akan memfollow up pasien. Jadi kasir akan menelpon untuk pembayaran secara digital seperti mentransfer ke rekening rumah sakit. Nanti kalau ada obat, pasien akan dihubungi oleh pihak farmasi langsung untuk edukasi pemakaian obatnya. Lalu farmasi akan mengirimkan obat-obatan itu melalui delivery online. Nah, untuk biaya pengirimannya sudah include di pembayaran konsultasinya. Jadi itu benar-benar memudahkan pasien. Dan pasien hanya nunggu di rumah saja, jadi konsultasi jalan, obat juga langsung datang. Menurut saya itu bisa diterapkan sih untuk selanjutnya. Wah, bagus sekali ya Kak Iso, dilakukan Zoom meeting dan langsung terintegrasi untuk follow up obat serta biayanya. Dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekarang kalau kita lihat dari sisi dokter sebagai konsultan, kalau menurut Dr. Evan, penggunaan aplikasi tersebut apakah cukup efektif? Untuk kasus-kasus tertentu mungkin bisa ya, untuk sekedar konsultasi, kemudian melihat kasus dari foto klinis pasien yang dikirim dan foto panoramik yang dikirim juga untuk menegakkan diagnosa. Tetapi untuk di bidang saya, untuk khususnya bedah mulut, memang harus ada follow up selanjutnya untuk tata laksana. Karena kalau hanya sekedar konsultasi dan diberi obat, itu belum menyelesaikan masalah. Tetap pasien harus ketemu dengan saya, karena fokus gigi yang menjadi masalah atau keluhan harus dilakukan tindakan. Tapi untuk penggunaan aplikasi, menurut saya sudah cukup bagus dan efektif, seperti yang disampaikan oleh Mbak Iso tadi. Iya, izin menanggapi. Saya setuju sekali dengan Dokter Gigi Evan. Apalagi di masa pandemi ini pasti juga banyak yang mengeluhkan masalah kesehatan gigi dan mulutnya ya. Namun yang terjadi di masyarakat sekitar instansi, khususnya instansi saya bekerja, mereka bingung jika fasilitas pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit tidak melayani di masa pandemi seperti himbauan dari organisasi PDGI untuk menunggu ke dokter gigi selama pandemi COVID kecuali yang emergensi. Nah, pertanyaannya harus kemana masyarakat ini, apalagi di kondisi daerah yang jauh dari pusat kota yang notabene klinik mandirinya pun juga jarang. Padahal menurut WHO 90% penduduk dunia pernah mengalami sakit gigi, dan menurut Riskesdas Kemenkes 2018 sekitar 93% anak-anak mengalami karies atau gigi berlubang. Sedangkan target dari WHO sendiri setidaknya 50% anak usia 5-6 tahun harus bebas karies, sehingga diperlukan adanya upgrade keilmuan dan
dari skala dari ASN sendiri dalam menghadapi tantangan di revolusi industri 4.0 menyambut era 5.0 ini, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan aplikasi yang mampu juga menjalankan aplikasi teknologi yang ada. Begitu, moderator. Ya, itu tadi adalah pendapat dari sisi pemberi pelayanan yang bertemu langsung dengan pasien. Ketika kita sudah memberikan asuhan atau pelayanan terhadap pasien, kemudian harus ada sebuah pencatatan yang baik. Kalau dilihat dari kacamata perekam medis, bagaimana nih Kak Kamelia menanggapi adanya aplikasi tersebut? Iya, terima kasih Kak Ari. Kalau dilihat dari sisi pencatatan atau rekam medis sendiri ya, rekam medis itu ada dua bentuk pencatatannya menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, yaitu rekam medis tertulis atau di kertas dan rekam medis berbasis elektronik. Nah, dikaitkan dengan Smart City, fasilitas kesehatan harusnya sudah menerapkan pengobatan yang berbasis digital, apalagi dilihat dari kasus saat ini pandemi ya, banyak pelayanan yang tidak bisa berhadapan langsung dengan pasien, seperti poligigi yang tadi dijelaskan oleh teman-teman. Jadi harusnya ada aplikasi yang dirancang khusus untuk pemecahan masalah tersebut. Kalau sudah berbasis digital kan lebih memudahkan semua tenaga kesehatan untuk melihat atau menindaklanjuti pasien yang berobat, karena bisa mengakses data pasien untuk melihat riwayat pasien sebelumnya, baik di poli maupun di ruangan lain. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri, itu gimana instansi kita menerapkannya dan membuat aplikasi seperti bentuknya, seperti apa bentuknya, gitu aja sih, Mbak Ari. Menambahkan, pemerintah memang gencar menggalakkan Smart City, di mana diharapkan ada kemudahan sendiri bagi warganya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kembali lagi, mengingat wilayah kita begitu luas ya, terutama banyak juga yang tinggalnya itu masyarakat jauh dari kota besar. Jadi perlu adanya sosialisasi dari pemerintah, baik dari pemerintah desa maupun pusat, agar masyarakat lebih memahami kehidupan yang berdampingan dengan teknologi ini, di mana ya mau tidak mau harus menyesuaikan, atau kalau tidak pilihannya ya akan tertinggal. Begitu, moderator. Luar biasa ya pendapat dari teman-teman semua. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Jika tidak ada, langsung saya simpulkan saja diskusi kita pada siang hari ini. Jadi itu tadi adalah 3 kendala yang paling berpotensi menghambat perkembangan Smart City di Indonesia dan harus segera ditangani oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat. Smart Governance yang menjadi salah satu aspek utama pembangunan Smart City menjelaskan agar pemerintahan memanfaatkan teknologi terpadu dalam sistem pengelolaan manajemen pelayanan publik dan lain-lain. Meskipun beberapa dari Smart City tidak dapat dipenuhi, tetapi beberapa tempat di Indonesia sudah mulai mengembangkan dan mengimplementasikan Smart City ini. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia tidak terlalu tertinggal dalam penerapan konsep Smart City, tetapi masih ada PR yang harus segera ditangani oleh pihak terkait. Perkembangan digital ini juga selaras dengan fungsi ASN dan tugas ASN dalam manajemen ASN, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Semakin kita mengembangkan potensi diri dan sarana prasarana yang ada, semakin optimal juga pelayanan yang dapat kita berikan. Mari kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.